Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Kali ini kita udah sampai di pembelajaran JavaScript kelas keempat. Jadi kali ini kita mau bahas yang namanya JavaScript Data Types. Ya, jadi apa itu JavaScript Data Types? Teman-teman perlu ikutin video ini dari awal sampai akhir karena data types ini merupakan suatu konsep yang sangat penting ya untuk teman-teman pahamin dalam nantinya itu proses coding di JavaScript gitu ya. Nah, kita mulai aja. Nah, ini adalah pengertian dari JavaScript Data Type. JavaScript Data Type sendiri adalah sebuah konsep yang penting dalam pemrograman JavaScript gitu ya. Nah, dalam pemrograman JavaScript itu untuk dapat mengoperasikan variabel itu kita penting untuk mengetahui tipe datanya apa aja gitu ya. Nah, tanpa tipe data ada beberapa variabel yang nanti dalam prosesnya nggak bisa dimengerti oleh browser gitu ya. Misalnya kita menambahkan suatu angka dengan suatu string ya. Nah, ini sebuah proses penjumlahan yang kita nggak bisa ya menambahin suatu angka dengan string gitu ya. Dia akan berbentuk angka lagi atau dalam bentuk string gitu ya. Nah, ini adalah pentingnya suatu tipe data gitu ya. Nah, secara umum ini di dalam JavaScript ada 8 buah tipe data, tapi nanti kita nggak bahas semuanya karena dalam prakteknya ini ada beberapa data types yang sering dipakai, ada pun yang nggak sering dipakai gitu ya. Nah, ini yang pertama ada string. Nah, string ini merupakan tipe data yang biasanya berbentuk teks ya. Ini adalah bentuk string, misalnya ada nama Joko, ada nama Bambang. Ini merupakan JavaScript data types yang berupa string. Ya. Nah, yang selanjutnya ada number. Ya, number ini merupakan angka gitu ya. Angka 1, angka 10, angka 100 ini merupakan tipe data number atau angka gitu ya. Nah, selanjutnya ada integer. Ini merupakan suatu bilangan yang let's say dia bentuknya panjang gitu ya, angkanya mungkin ini bisa sampai miliaran gitu ya. Nah, ini merupakan big int atau big integer gitu ya. Nah, cuman ini nanti dalam prakteknya nggak terlalu banyak dipakai kalau dalam misalnya coding sehari-hari gitu ya. Nah, selanjutnya ada boolean. Boolean ini merupakan suatu tipe data yang nilainya hanya true atau false gitu ya, benar atau salah. Biasanya nanti ini fungsinya dalam pengkondisian suatu kondisi di JavaScript gitu ya. Jadi misalnya sebuah variabel dia bernilai true atau tidak, nah nanti baru masuk ke dalam block of code-nya dia gitu ya, dalam block of code dari pengkodean kondisi itu gitu ya. Nah, nanti kita praktekin aja langsung. Nah, untuk yang kelima ada undefined. Ini misalnya kita udah mendeklar sebuah variabel, tapi kita nggak mengassign satu variabel itu dengan suatu data. Ya, maka dia nanti bentuknya adalah undefined gitu ya. Lalu ada null. Null ini merupakan suatu tipe data yang dia bukan kosong ya, dia bukan kosong, cuman hanya tidak ada aja datanya gitu ya. Nah, dia ada null atau bukan juga sebuah empty string. Yang empty string beda dengan null. Ya, nanti dalam prakteknya teman-teman bisa sering ketemu dengan null ini atau empty string gitu ya, atau teks kosong gitu ya. Nah, null ini berbeda dengan empty string. Lalu ada simbol. Dan yang terakhir ada tipe data objek gitu ya. Nah, objek sendiri nantinya dia bisa berisi objek lainnya atau juga bisa berbentuk array. Lalu ada juga dia berbentuk tanggal gitu ya. Ini adalah contoh dari
tipe data di dalam JavaScript ya. Total ada 8. Nah, selanjutnya kita mau bahas yang namanya tipe data JavaScript ini bersifat dinamis. Ya, ini adalah sifat dari data type dari JavaScript. Ya, jadi satu variabel bisa diassign berbagai macam tipe data. Ya. Jadi misalnya ini kita mengassign ini kita mendeclare dulu let nama. Ya, ini awalnya dia berbentuk undefined. Ya. Lalu nama itu kita masukkan nilai 10. Ya, ini adalah tipe data yang number. Lalu yang selanjutnya namanya kita masukkan nilai boy. Nah, ini akan menjadi string. Nah, ini adalah sifat dari JavaScript, data types. Dia bersifat dinamis. Jadi kita bisa isi nilai ini dengan berbagai macam tipe data. Nah, barusan kita mau coba mengassign suatu var nama dengan nilai 10 ya. Kita coba, di sini ada var nama yang awalnya itu di undefined ya, lalu kita assign nilai 10, maka ketika kita alert namanya dia akan bernilai 10 gitu ya. Ini adalah bentuk dari number. Nah, selanjutnya misalnya kita assign lagi nama menjadi misalnya boy. Ya, boy ini adalah suatu string. Jadi ketika kita run, pertama dia nilainya 10, lalu nama kita assign lagi. Lalu kita alert di sini. Nama kita run 10 lalu menjadi boy. Ya, ini adalah kenapa JavaScript data type ini bersifat dinamis gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau berbicara mengenai JavaScript string. Jadi sebuah string ini merupakan sekumpulan dari beberapa karakter ya, beberapa huruf gitu ya. Nah, string dituliskan di dalam single quotes ataupun di dalam double quotes. Ya, contohnya jika menggunakan single quotes, maka kita bisa menuliskan let nama 1 sama dengan Joko. Lalu misalnya kita menuliskan ini double quotes harusnya. Lalu yang ini adalah single quotes. Ya, ini adalah dengan petik 1, yang atas adalah petik 2. Nah, langsung kita coba aja. Tadi kita udah coba dengan petik 1. Lalu kita misalnya assign lagi namanya menjadi petik 2. Misalnya jadi boy 2 gitu ya. Lalu kita run. Boy, lalu boy 2 ya. Ini jika menggunakan petik 1. Kalau dengan menggunakan petik 2 juga bisa. Nah, kita coba run. Nah, menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Itu adalah caranya kita menggunakan string dalam mengassign suatu variabel. Oke, lanjut dengan JavaScript numbers. Seluruh tipe data number di JavaScript ini disimpan dalam angka desimal. Ya, jadi numbers dapat ditulis dengan atau tanpa titik. Gitu ya. Ini adalah contoh dengan titik. Ya, 50.00 atau juga dengan tanpa menggunakan titik. Ya, misalnya kita list let angka 1 tadi ya. Let angka 1 sama dengan 50.00. Lalu misalnya kita alert. Di sini kita alert, run. Ini harusnya angka 1. Ini belum saya ganti. Angka 1. Ini kita ganti aja. Kayaknya ini ada compilernya yang keliru ya. Kita coba pakai angka 2 aja deh. Angka 2.
10, boy 2, dan 50. Ya, ini adalah contoh dengan menggunakan titik. Ya, kalau misalnya kita nggak mau gunakan titik juga bisa. Misalnya di sini ada let angka 50 saja gitu ya. Ini angka 3 misalnya. Lalu kita run lagi. Angka 2, sorry, ini kita komen aja dulu. Kita jadi angka 3, kita run. 10, boy 2, 50. Ya, ini adalah angka 3. Ya, yang kita alert barusan. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari number. Lalu selanjutnya, nah ini adalah boolean ya. Boolean ini hanya memiliki nilai true atau false ya. Biasanya digunakan dalam pengkondisian gitu ya. Misalnya di sini, sorry, ada let nama 1. Ini kita hapus dulu. Misalnya kita let nama 1 atau kita kasih underscore ya. Nama 1 sama dengan misalnya Bambang. Lalu nama 2 menjadi Joko misalnya gitu ya. Lalu yang ketiga kita misalnya kasih nama Bambang lagi. Nah, di sini kalau misalnya kita pasang kondisi if nama 1 sama dengan nama 2, maka misalnya kita melakukan alert nama 1 gitu ya. Alert, sorry, ini harusnya nama 1 gitu ya, kalau sama. Kalau tidak, jika nama 1 sama dengan nama 3, maka kita lakukan alert terhadap nama 3 misalnya gitu ya. Nah, ini kita masukkan nama 3. Nah, di sini kita misalnya lakukan run nama 1 is not defined. Bentar, ini ada error nama 1. Oh sorry, ini harusnya nama 1. Run nama 1 has already been declared. Oke, kita ganti aja deh. Alert nama 3. Ini kita tambahin dulu. Has already. Oke, kita ganti dulu deh. Misalnya nama 01, 02, 03. Nama 01, nama 02. Di sini juga nama 01, nama 01, nama 03, nama 03 gitu ya. Kita run. Nah, makanya di sini yang keprint adalah nama 3 ya. Karena nama 1 ini sama dengan nama 3. Gitu ya. Makanya yang di-print adalah nama 3. Oke, sampai sini cukup paham ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, nah ini adalah bentuk dari tipe data array ya. Nah, array ini dituliskan dalam sebuah kurung siku dan masing-masing isi dari array ini dipisahkan dengan karakter koma. Ya, nanti kita langsung coba. Ini bisa diakses menggunakan indeks ya. Jadi dalam suatu array itu dia ada indeks 0 sampai seterusnya gitu ya. Makanya kita bisa akses array itu dengan menggunakan indeks. Ya, di bawah ini adalah contoh pendeklarasian array.
dengan 3 item di dalamnya. Ya, misalnya kita punya variabel kuliner Indonesia. Isinya adalah berupa array. Nah, array ini dibentuk dari pertama kita tulis kurung siku dulu. Ya, lalu ini adalah item dari array. Soto, nasgor, sate ayam ini adalah item dari array. Nah, ini adalah indeks yang ke-0. Ya. Lalu ini adalah indeks yang 1. Ya, posisinya ada di nomor 2 tapi dia indeksnya 1. Lalu yang terakhir ada indeks 2 ya, meskipun posisinya ada di tempat 3. Ya, itu adalah contoh dari array. Ya, cara penulisannya itu misalnya var array misalnya kuliner ya, array kuliner. Lalu di sini misalnya tadi kita ada soto, lalu nasgor dan sate ayam. Nasgor, dan yang terakhir ada sate ayam. Ya, makanya di sini kita bisa akses array ini dengan menggunakan indeks tadi ya. Misalnya kita alert array kuliner yang ke-0. Ya, misalnya kita run. Sorry, ini kita hapus aja dulu ya. Kita hapus dulu. Lalu kita run. Nah, soto berhasil terprint ya karena dia adalah posisi yang pertama ya, indeks 0. Lalu ada juga nasgor dan sate ayam. Nah, nasgor dan sate ayam ini posisinya ada di tempat kedua dan ketiga. Ya. Nah, ini misalnya kita alert 1, lalu ini kita alert 2. Ya, kalau kita jalankan soto, nasgor, dan sate ayam. Ya, ini adalah contoh array dan cara mengaksesnya menggunakan kurung siku ini, gitu ya. Ini adalah indeks kedua yaitu sate ayam, ini indeks 1 yaitu nasgor, ini indeks 0 yaitu soto. Oke ya, sip ya. Sampai saat ini teman-teman udah mulai paham ya. Itu untuk array. Lalu yang terakhir ada JavaScript object. Ya, ini digunakan menggunakan kurung kurawal. Ya, nanti penulisannya ada di dalam kurung kurawal dan terdapat properties di dalamnya. Dituliskan dalam bentuk berpasang-pasangan ya, antara nama dan nilai. Ya, lalu untuk setiap itemnya di dalam objek ini dipisahkan juga dengan koma. Ya, misalnya ada suatu variabel yang namanya manusia. Dia punya properties yaitu nama depan, nama belakang, usia, dan jenis kelamin. Ya, ini adalah pasangan dari nama, nilai, koma, nama, nilai, koma, nama, nilai, koma, nama, dan nilai. Ya, jadi manusia ini punya 4 properties yaitu nama depan, nama belakang, usia, dan jenis kelamin. Nah, ini adalah nilai ya, Tukul, Arwana, 50, dan pria ini merupakan nilai dari propertiesnya, gitu ya. Nah, kita coba aja di sini. Misalnya kita punya var manusia. Nah, di sini kita punya yang namanya tadi ada nama depan. Nama depan misalnya tadi Tukul. Lalu kita punya nama belakang. Ini nilainya Arwana misalnya. Sorry, Arwana. Lalu kita punya usia. Ini nilainya 50. Lalu punya jenis kelamin. Ini nilainya misalnya teks ya, berupa laki-laki. Ya, ini adalah contoh dari objek. Nah, cara mengaksesnya teman-teman tinggal menggunakan dot atau titik.
Ya, misalnya kita mau lihat eh, nilai dari nama depan dari manusia itu sendiri, misalnya gitu ya. Lalu kita misalnya manusia dot nama depan. Ya, lalu kita run soto nasgor sate ayam nama depan. Oh sorry, ini kita harus menggunakan huruf besar. Soto nasgor sate ayam dan tukul. Ya, ini adalah contoh dari penggunaan alert menggunakan objek. Nah, kita bisa juga mengakses yang lainnya dengan menggunakan ini. Ini adalah untuk nama belakang. Lalu ini adalah usia. Lalu di sini ada jenis kelamin. Ya, lalu kita run. Ada soto, nasgor, sate ayam, tukul, arwana 50 dan jenis kelamin. Ya, ini adalah contoh penggunaan objek. Dan teman-teman kalau misalnya cukup sadar, bedanya dari array dan objek adalah biasanya kalau array dia terdiri dari satu tipe data yang sama. Ya, jadi sini ada soto, nasgor, ctm ini merupakan tipe data string. Nah, kalau teman-teman lihat objek ini bisa terdiri dari beberapa tipe data ya. Ini ada string, dan ini angka dan juga string lagi. Ya, itu adalah contoh kapan kita menggunakan array dan kapan juga menggunakan objek. Itu sip ya teman-teman, udah mulai paham. Semoga teman-teman bisa mengikuti materinya dengan baik ya. Oke, segitu dulu dari gue untuk materi dari JavaScript Data Types. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video gue supaya gue semakin semangat bikin videonya dan bisa terus ngajarin teman-teman. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi.